Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali kalau nyanyi lagu itu Allah mengerti, Allah peduli. Lalu kita pikir ya Tuhan mengertilah, ya Tuhan mengertilah saya butuh duit. Saudara butuh uang? Saya juga butuh uang. Tapi ketika kita nyanyi rasanya Allah mengerti, Allah peduli. Wah Tuhan mengertilah saya butuh uang. Ketika kita nyanyi tadi ya bunga bakung, dia gak kerja, gak memintal. Burung di udara juga tidak bekerja tapi Tuhan pelihara. Terus kita dengan iman duduk-duduk aja terus berpikir nanti Tuhan yang urus hidup saya. Untuk bisa firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita, ada bagian Tuhan tapi ada bagian kita. Amin. Ya, supaya kita tidak tersesat. Karena saya pernah layani ada orang berselingkuh, saudara. Terus saya tanya, kenapa kamu berselingkuh? Tuhan tahu, Bu. Sambil dia nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli. Kenapa saya selingkuh? Tuhan mengerti. Karena istri saya itu, benar-benar, Bu. Jadi Tuhan tahu lah. Akhirnya jadi sesat kan. Saudara, ada bagian di dalam hidup kita yang harus kita lakukan supaya firman Tuhan tergenapi. Ada begitu banyak janji Tuhan tentang penyertaan, tentang berkat, tentang perlindungan. Tapi itu tidak akan tergenapi waktu kita cuma jadi orang Kristen yang diam-diam saja. Ketika Yusuf diproses Tuhan, ya kalau kita baca dalam Kejadian pasal 37, nanti saudara baca saja di rumah. Saat pertama kali Yusuf diproses Tuhan, dia dibuang dari keluarganya. Dalam Kejadian 37 itu Yusuf masih umur 17 tahun. Jadi kira-kira masih ya umur-umur SMA gitu. Lagi bener-bener ya kalau di luar negeri itu 17 tahun tuh dia baru bisa menentukan hidupnya sendiri, sudah mulai masuk kepada jenjang dewasa dari remaja. 17 tahun Yusuf diproses, saudara. Kalau saudara baca sampai ke Kejadian yang 41, Yusuf dilantik menjadi raja di Mesir, itu usianya 30 tahun. Jadi berarti dia diproses selama 13 tahun. Tuhan mengerti? Iya, Tuhan mengerti. Kita tahu bersama ceritanya ketika Yusuf mulai menceritakan mimpinya. Saudara, engkau harus punya mimpi di dalam hidup ini bersama Tuhan. Amin. Saya dulu ingat waktu saya pertama kali diusir dari keluarga saya tahun 95 saya terima Yesus, 96 saya ketahuan, lalu saya diusir dari keluarga saya tahun 96 saya ke Kota Palu. Lalu ketika saya kos di sana tiap hari saya doa puasa. Ya, saya doa puasa di sana, saya doa puasa. Saya dapatkan waktu itu visi dari Tuhan. Saya menangis di situ, tidak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya, saya tidak punya uang 1 sen pun saat itu. Saya berdoa, saya dapat suara Tuhan waktu saya puasa. Satu saat Tuhan bilang, bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu. Bagaimana caranya bangsa-bangsa menanti pengajaran saya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi saya cuma percaya bahwa janji Tuhan, apa yang dia ucapkan itu akan terjadi waktu kita berespon dengan benar. Amin. Engkau gak bisa cuma jadi orang Kristen yang tunggu aja sambil nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Ya hidup saya kayak gini ya, Tuhan mengerti. Akhirnya Yusuf mulai masuk dalam proses ya. Semua orang yang mengikuti Tuhan itu harus diproses. Kita tahu ketika pertama kali Yusuf dapat mimpinya, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya dengan bangga, dengan ya perasaan yang luar biasa. Dia cerita, saya dapat ini loh dari Tuhan. Ternyata waktu dia cerita, tidak semua orang merespon dengan benar waktu kita cerita apa yang kita dapat dari Tuhan. Ada yang akan gini, gaya sok rohani, dapat dari Tuhan, bangsa-bangsa menanti pengajarannya, emang lu siapa? Enggak apa-apa. Tapi engkau harus yang pertama nangkep sesuatu dari Tuhan. Jangan jadi Kristen biasa-biasa saja, amin.
Bilang kanan kirimu, jangan jadi Kristen biasa-biasa. Nangkap sesuatu yang dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dan ada begitu banyak rencana Tuhan yang tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita yang tidak meresponi. Saya bukan orang yang pinter, saya bukan lulusan sekolah tinggi. Saya juga ketika tinggalkan keluarga, saya hidup benar-benar berkekurangan, gak punya uang. Tapi ketika mimpi itu Tuhan berikan, saya meresponi. Saya bilang, saya gak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi aku yakin Tuhan yang sudah mengatakannya, Tuhan yang akan menggenapinya. Bagianku hidup di dalam ketaatan. Dan gak 1-2 hari saudara, bayangkan dari tahun berapa? 95 ya, 96 saya tinggalkan kota Palu, akhirnya saya mulai menjalani hidup bersama dengan panggilan Tuhan. Lalu ketika Yusuf cerita kepada keluarganya, saudara, keluarganya ada yang marah, jengkel, iri. Tidak semua orang yang ada di dekatmu itu suka sama kamu. Termasuk kadang-kadang keluarga. Makanya Tuhan bilang, siapa keluarga yang sesungguhnya? Kita nih sesama anak Tuhan yang satu hati, satu roh, satu visi, itu keluarga. Ya, keluarga secara daging kadang gak mengasihi, malah ya. Ada yang kalau kita seneng dia susah, kalau kita susah dia seneng. Iya Pak ya. Itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Yusuf juga cerita, ternyata keluarganya merespon, ini anak kok sombong banget ya. Dan akhirnya mereka mulai berniat jahat terhadap Yusuf. Kalau Yusuf gak cerita mungkin gak niat jahat dia. Waktu engkau mulai nangkap sesuatu dari Tuhan, maka tantangan akan mulai datang di dalam hidupmu. Tapi mari kita punya cara pandang yang benar. Orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh harus mengalami yang namanya aniaya dan tantangan. Kalau hidupmu biasa-biasa saja, berarti engkau gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dianiaya. Aniaya itu bukan cuma mau dibunuh. Ya, engkau difitnah, engkau disakiti, itu juga kan aniaya. Tapi Alkitab berkata Tuhan mendengar doa orang yang mau doanya dijawab? Siap teraniaya? Gak mau. Itu karena Allah mengerti, Allah peduli tadi itu. Saya mau didengar Bu, tapi dianiaya gak mau. Akhirnya Yusuf cerita, keluarganya mulai iri. Waktu engkau menangkap sesuatu dari Tuhan, maka ingat, ada di sekelilingmu orang yang pertama setan pasti gak suka kalau engkau akan menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Lalu saudaranya mulai punya niat jahat. Kita bunuh saja dia ya, biar dia gak terlalu sombong. Mereka berniat jahat tapi mereka pikir-pikir kalau kita bunuh kita gak dapat apa-apa ya, dia cuma mati toh. Lebih baik kita jual dia, lumayan dapat duit. Uang bisa membutakan mata hati seseorang. Makanya jangan jadi hamba uang. Amin saudara. Iya, karena uang itu bahaya. Orang menghalalkan segala cara. Kenapa ada yang rela jadi pelakor? Demi uang. Di sini tidak ada kan pelakor? Nggak usah angkat tangan. Nanti kita buka kolam baptisan di belakang. Kita baptis ulang, saya rendam 20 menit. Supaya Anda buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Jangan main-main saudara dengan kenajisan percabulan. Ya, yang jadi pelakor bertobat. Saya itu ngelayani saudara, makanya itu ada film Layangan Embang. Bahaya ini film Layangan Embang memang Ya, akhirnya banyak saudara ibu-ibu yang mencurigai suaminya sekarang. Ya, saya lihat ada orang bikin status, makanya sama suami nggak usah terlalu mengasihi. Percuma juga kita mencintai, ternyata dia selingkuh. Hati-hati loh nonton sesuatu saudara.
Anak saya itu bilang gini, ih nonton itu film layangan putus jadi mikir mau nikah mam. Anak saya loh. Terus saya bilang makanya kamu kalau nikah cari yang kayak papimu. Masih ada laki-laki yang takut Tuhan. Ya, kalau engkau mau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu, maka beresin dulu hidup kita. Karena Tuhan tidak bisa bekerja kalau ada dosa dalam hidup kita. Syarat mutlak untuk menggenapi rencananya, kita harus berjalan di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, boro-boro engkau melihat janji Tuhan. Melihat Tuhan aja gak bisa. Saudara ya, akhirnya Yusuf mulai dapat aniaya dari keluarganya, dia dibuang ya. Tapi Yusuf jalani sampai singkat cerita Yusuf akhirnya dibeli. Keluarganya, saudara-saudaranya dapat uang. Tapi perhatikan cara Tuhan bekerja. Keluarganya, saudara-saudaranya berpikir waktu mereka jual Yusuf, syukur. Gak tahu hidupmu jadi budak di negeri orang. Mereka tidak tahu mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Dengar baik saudara, tidak semua orang yang berbuat jahat padamu itu, ya memang niatnya itu jahat. Tapi Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Asal hidup kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara-saudaranya tidak menyangka bahwa Tuhanlah yang sedang bekerja dalam hidup Yusuf sehingga dia harus dibuang, dia harus dijual. Mari kita mengerti cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Kalau ada tetanggamu yang fitnah, ada tetanggamu yang berbuat jahat, jangan langsung ini orang memang jahat ya, tunggu dia, memang kita mau balas. Jangan, coba mengerti, siapa tahu Tuhan sedang bekerja lewat orang itu untuk menggenapi rencananya atas hidup kita. Supaya engkau jadi lebih sabar, supaya engkau jadi lebih menjadi orang yang ya kuat saudara. Akhirnya Yusuf dibuang di Mesir, lalu sampailah Yusuf di rumahnya Potifar. Ketika Yusuf sampai di rumah Potifar, Alkitab berkata Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu modal utama, mau engkau di mana saja, asal engkau takut Tuhan, percayalah saudara. Penyertaan Tuhan menyertai hidup kita dan itu yang terpenting. Bukan soal keadaanmu baik, bahkan di tengah keadaan yang tidak baik pun pemazmur berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam ku tak takut sebab kau besertaku. Bukan soal itu lembah kelam atau tidak kelam, poinnya adalah Tuhan besertaku. Amin. Mau di mana saja asal Tuhan beserta itu cukup. Lalu saudara, Yusuf berpikir, inilah janji Tuhan, saya ada di rumahnya Potifar. Tapi ternyata bukan itu. Sehingga Alkitab berkata, karena Yusuf seorang yang disertai Tuhan, maka Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf atas semua isi rumahnya kecuali atas istrinya, Tante Potifar. Menurut saudara kira-kira Tante Potifar ini cantik apa enggak? Menurut saudara loh. Yang bilang cantik angkat tangan. Kita kira-kira sajalah ya. Ya, menurut saudara ini Potifar di Mesir. Menurut saudara perempuan di Mesir itu cantik enggak? Yang paling jelek di sana jadi putri Indonesia, di sini bisa. Kenapa? Karena perempuan Mesir itu tinggi-tinggi, hidungnya mancung-mancung. Jadi yang paling jelek itu tetap cantik saudara. Ya mirip-mirip kayak saya lah. Masalah buat lo. Kayaknya kok tertawanya mengejek gitu ya. Saudara, Tante Potifar itu pasti cantik, apalagi dia istri seorang pejabat di Mesir. Lalu Alkitab berkata, Yusuf takut Tuhan, dia digoda sama Tante Potifar. Akhirnya, karena Yusuf takut akan Tuhan, dia tahu ini jebakan setan.
Bapak-bapak, kalau ada wanita yang mengganggu engkau harus tahu itu jebakan. Ya, engkau harus bisa bedakan mana setan, mana malaikat. Jadi harus bisa. Satu kali ada seorang bapak itu konseling sama saya, Bu, saya mau konseling sama ibu. Kenapa? Dulu saya pernah berdoa begini, Bu, Tuhan, kalau saya selingkuh, kan saya ini, Bu, dipulihkan sama istri saya, lalu saya mulai dekat sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau saya selingkuh, buat usaha saya bangkrut supaya saya bertobat. Lalu dia bilang gini, nah ini Bu, saya sudah sebulan ini, Bu, ya barak di toko, di gudang itu ndak ada yang keluar, Bu. Saya juga bingung kenapa, Bu. Terus ini saya sudah nggak bisa bayar. Ya tetapi barang numpuk, ya saya harus tetap bayar, sirkulasi keuangan harus berjalan. Jadi sekarang ini usaha saya seret, Bu. Ya jadi saya takut saya bangkrut. Jadi saya tanya, dulu Bapak berdoa kalau Bapak selingkuh Tuhan bikin usaha Bapak bangkrut. Sekarang Bapak mau bangkrut, nah, berarti Bapak selingkuh. Enggak, Bu, jadi begini, Bu, ceritanya, Bu, mulai nih berkelit. Ya, jadi begini, Bu, Bapak selingkuh, ngomong dulu sama saya, biar cepat selesainya urusannya. Orang Kristen tuh kalau selingkuh bolak-balik ya muter. Pokoknya kalau konseling itu dia mau cari pembenaran supaya kita juga ikut membenarkan dia. Jadi begini, Bu, istri saya itu kan hari-hari ini cerewet banget, Bu. Pokoknya marah-marah tidak karu-karuan, Bu. Jadi kan saya bagaimana ya, Bu, ya? Dia mau cari pembenaran, kan istrinya cerewet. Terus ya karena saya lagi dalam keadaan tertekan apa, Bu, ya saya kan butuh teman cerita. Jadi kebetulan di kantor saya itu ada sekretaris baru. Terus ya saya ini kan butuh tempat curhat. Terus jadi Bapak curhat sama sekretaris baru itu. Ya iya, Bu, karena orangnya itu perhatian, orangnya itu gini. Bapak itu curhat, ya mau cari nasihat atau ya cuma sekedar curhat saja. Ya saya butuh nasihat, Bu, butuh masukan. Terus sekretaris yang Bapak ajak curhat itu, yang Bapak butuhkan nasihat dari dia itu lebih muda atau lebih tua dari Bapak? Ya lebih muda, Bu. Berarti Bapak cari nasihat sama orang yang lebih muda. Pak, orang itu kalau mau cari nasihat sama yang lebih tua, Pak, atau sama yang lebih muda nggak apa-apa kalau dia tuh hamba Tuhan, bukan sama sekretaris muda. Ya jadi gini, Bu, ya karena saya ya kalau malam sih dia sering WA saya, udah tidur belum, Pak? Sementara istri saya itu nggak pernah perhatian, Bu. Ya saya pulang kerja ya udah dia marah, abis itu dia tidur aja nggak pernah peduli. Lah saya kan banyak pikiran, Bu, malam itu nggak bisa tidur. Sekretaris saya WA, Pak, udah tidur belum? Belum. Udah malam kok belum tidur? Ya iklan kan? Iklan. Terus akhirnya dia itu mau, Bu, dengerin curhatan saya. Ya iyalah, Pak, karena dia kan sedang membuat perangkap buat Bapak. Dalam hatinya dia sebentar lagi umpan masuk ini. Lalu saya akhirnya sering curhat, terbawa, Bu. Lalu akhirnya ya begitulah, Bu, berarti Bapak selingkuh. Dari awal Ki ngomong, tinggal mau ngomong selingkuh aja muter, saudara, lihat kebun kopi dulu begini. Akhirnya dia, iya, Bu, lalu saya jatuh, Bu, sama sekretaris itu. Nah iya, makanya sekarang usaha Bapak mau bangkrut. Saudara, orang itu kalau nggak punya kepekaan, dia menikmati dosa. Alkitab bilang, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ya, jadi saudara itu baru bangun pagi, dosa itu udah ngintip.
Betapa berat perjuangan hidup kita, karena di dalam hidup ini ada 3 kehendak. Yang pertama ada kehendak Tuhan, yang kedua ada kehendak setan, yang ketiga ada kehendak kita. Kehendak kita belum tentu benar, apalagi kehendak setan udah pasti salah. Kehendak Tuhan itu yang terbaik. Amin. Dan untuk mengikuti kehendak Tuhan itu ada jalurnya, ada firman yang harus kita ikuti supaya hidup kita ini bisa mengalami yang namanya damai sejahtera dan rancangan kebahagiaan. Ya, jadi kalau saudara itu diganggu, ya jangan juga cepat-cepat buru-buru salahin setan. Karena kita ini ada yang namanya daging. Kita mau berjuang melawan daging saja itu sudah berat, saudara. Ya, daging ini Alkitab bilang di dalam Galatia pasal 5, keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian. Ini daging, bukan setan, ini daging loh. Jadi bayangkan perjuangan kita melawan daging aja ini sudah berat. Makanya kalau selingkuh jangan buru-buru. Iya bu, kenapa bapak ibu selingkuh? Gara-gara setan bu. Setan bilang enak aja lu. Yang enak lu, yang sial gua, kata setan. Ya, makanya setan sudah tidak mau tinggal di bumi. Setan bilang saya tidak mau tinggal di bumi lagi Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya, dia yang melakukan dagingnya baru dia tuduh saya, kata setan. Akhirnya saudara, Yusuf digoda sama tante Potifar. Yusuf tahu itu adalah perbuatan jahat iblis. Lalu Alkitab berkata Yusuf menolak. Saya pernah khotbah di mahasiswanya yang bilang gini. Saya tanya, kenapa Yusuf menolak digoda tante Potifar? Ada mahasiswa angkat tangan. Saya tahu bu, kenapa? Karena Yusuf gak suka tante Potifar. Yusuf sukanya sama Om Potifar. Kamu ini menyesatkan, saya bilang. Jangan merubah-rubah firman. Kan sekarang banyak bu, ya cowok suka sama cowok. Jeruk makan jeruk. Ya banyak saudara di Jakarta apalagi yang lesbi, yang homo itu banyak. Ya saya nggak tahu itu pemikirannya seperti apa, tapi itu terjadi. Saya aja pernah di WA bapak-bapak, bu dulu saya sering nonton khotbah ibu, tapi sekarang tidak. Kenapa? Dimarahin istri saya. Kenapa? Istri saya bilang jangan kamu nonton tuh Debbie Basir, itu pendeta transgender. Oh tolong Tuhan Yesus. Saya bilang hah? Apa pak? Istri bapak bilang saya transgender. Saya perempuan tulen. Walaupun rambut saya begini, saya melahirkan anak dari kandungan saya pak. Bapak tanya ada dokter kandungannya di Solo. Di rumah sakit ada suratnya. Kenapa bapak punya istri bilang saya transgender? Dia pernah lihat di YouTube. Ada kesaksian gini, Debbie Basir transgender bertobat. Ini salah suami saya bikin judul. Jadi saya wawancara Jonathan Tan yang dari transgender, dia laki-laki jadi perempuan. Suami saya bikin judul di depan, Debbie Basir kesaksian transgender bertobat. Aduh saya bilang sama suami, kau ganti cepat itu judul. Semakin banyak nanti fitnahannya. Jadi dengar saya mau klarifikasi di sini, saya wanita tulen saudara. Saya bukan transgender, saya punya anak, ya. Saya melahirkan, kalau transgender tidak bisa hamil. Wah ini bapak bahaya ini. Tapi ya itulah saudara. Akhirnya Alkitab berkata Yusuf menolak. Lalu ketika Yusuf menolak, ini poinnya saudara. Menurut saudara, Potifar kenal nggak siapa Yusuf itu? Kenal. Dia tahu nggak Yusuf itu orang baik? Tahu. Ayat Alkitab berkata karena Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, maka dia memberikan seluruh kepercayaan atas rumahnya. Tidak gampang orang ngasih kepercayaan kayak sama orang kalau dia tidak tahu dan tidak mengenal orang itu, benar nggak? Karena dia tahu Yusuf takut Tuhan, dia beri kepercayaan. Tetapi ketika kasus ini terbongkar, heboh saudara, heboh semuanya karena tante Potifar merasa terhina ditolak sama Yusuf. Dia bikin cerita drama. Lalu dia tuduh bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Dan Alkitab berkata akhirnya heboh.
Potifar tahu siapa Yusuf, tapi Potifar tahu juga istrinya ini seperti apa. Yang paling tahu istri itu siapa, saudara? Suami. Jangan sampai suami lebih tahu istri tetangga. Kesukaannya apa? Ya, ininya apa? Kata satu kali ada seorang istri bilang, "Pah, itu istri tetangga, ibu sebelah, kenapa? Bahagia banget tiap kali suaminya mau ke kantor, dicium pipi, dicium kanan, dicium jidatnya." Terus kata suaminya, "Abang juga sih kepengen kayak begitu, tapi abang tidak kenal istrinya itu." Ya, biasa aja ketawanya. Ya, abang pengen begitu, tapi abang tidak kenal dia. Kalau abang kenal juga abang cium pipi kanan dan kirinya. Bahaya, saudara, ya. Jadi Potifar itu tahu kan, kalau model tante Potifar begini suka ganggu berondong, Yusuf ini kan bronis, berondong manis. Berarti model istrinya ini memang tante Potifar ini juga model tante girang. Girang-girang begitu, apalagi kalau lihat yang manis-manis. Jadi di satu saat Potifar diperhadapkan, dia harus memilih Yusuf atau membela istrinya. Dengar baik, seringkali Tuhan akan izinkan, saudara. Walaupun engkau benar, walaupun engkau hidupmu lurus, Tuhan akan izinkan. Akhirnya Potifar menentukan pilihan membela istrinya. Demi nama baik keluarga, demi jabatannya, demi pekerjaannya, demi banyak hal, dan akhirnya jadi demikianlah, saudara. Dan dia harus rela menjebloskan Yusuf dalam penjara, sekalipun dia tahu bahwa Yusuf orang yang takut Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau sedang berkata, "Aku ini benar loh, tapi kenapa aku diperlakukan begini-begini?" Diam. Tuhan sedang membentuk hidupmu. Nggak usah protes. Duduk di kaki Tuhan. Nggak usah protes, apalagi bikin status di Facebook. Amin. Orang Kristen ini banyak sekali, saudara. Apa-apa diangkat di Facebook, apa-apa diangkat di Facebook. Bertobat. Engkau mempermalukan dirimu sendiri. Urusan tetangga diangkat di Facebook. Nggak usah, ya kita ini angkat saja yang menjadi berkat. Supaya hidup kita ini boleh berguna bagi banyak orang. Akhirnya Yusuf menjalani. Kenapa, saudara? Yusuf harus difitnah dan dia harus dibuang ke penjara. Karena Tuhan tahu jalan satu-satunya Yusuf menuju istana raja itu cuma lewat pintu penjara. Kalau nggak lewat penjara, Yusuf nggak tembus sampai istana. Tuhan itu punya cara. Saya dari Solo, udah beli rumah di Solo, disuruh Tuhan pindah ke Jakarta. Saya bilang, "Tuhan, saya ini baru beli rumah di Solo dan di rekening saya tidak ada uang 2M. Tuhan suruh saya pindah bawa anak-anak yang sudah sekolah 3. Bagaimana caranya?" Tapi Tuhan bilang, "Kamu gak usah mikir itu, aku yang akan bekerja. Kamu mau taat gak?" "Iya Tuhan." Saya sama suami berangkat ke Solo, saudara. Melihat negeri yang penuh susu dan madu itu, katanya ternyata banyak racun. Kita datang di Jakarta, lihat keadaan, gak punya uang, kita datang, saudara. Bertahan 1 tahun gak ada pelayanan. Tetapi akhirnya cuma taat saja, dan akhirnya Tuhan mulai buka jalan ya. Dan kita bisa bawa anak-anak pindah ke Jakarta. Ya, dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menggenapi. Saudara, akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan, ya, sampai saya sudah di Jakarta aja, ketika mau masuk pandemi, saya tuh masih bertanya, apa rencana Tuhan buat kita ini? Waktu masuk pandemi semua jadwal cancel. Bu, cancel dulu, cancel. Sampai kapan? Gak tahu, kita juga gak tahu masa pandemi ini sampai kapan. Saya bilang sama suami saya, kemungkinan terburuk nanti kita ini pulang ke Solo, jual rumah yang ada di Jakarta. Karena kita nggak tahu mau hidup bagaimana di Jakarta. Uang di Jakarta itu 10 juta itu bisa cuma 1 minggu, saudara. Bayar cicilan habis. Buat makan selesai. Saya bilang yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang Solo. Karena nggak tahu bagaimana
hidup ke depan. Tapi saya bersyukur, saya bilang masih ada yang bisa kita jual, masih ada rumah. Dulu kan kita tidak punya apa-apa buat dijual. Makanya bersyukur, kalau masih ada yang bisa saudara jual, bersyukur. Lihat saja rencana Tuhan. Saya bilang saya tidak mau bersungut-sungut, saya tidak mau mempersalahkan siapa, tapi saya masih bingung rencana Tuhan buat kita ini apa gitu. Ya, saya cuma belajar bersyukur saudara. Kita nggak tahu ternyata di masa pandemi Tuhan membalikan keadaan. Apa yang terjadi? 2019 saya dapat dari Tuhan. Tahun depan Tuhan bilang aku akan memberikan kamu tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Saya bilang terlalu alay. Masa berkat bangsa-bangsa, tuaian bangsa-bangsa? Kita kan nggak tahu dari mana caranya. Ternyata saudara, dari 2019 kita sudah mulai siapin bikin YouTube. Dan kita nggak sangka 2020 pandemi datang, gereja nggak boleh beribadah. Ya, dan orang bingung mau cari bagaimana ya. Lalu tiba-tiba ya channel YouTube saya di pandemi saudara, itu subscribernya nambah 1 hari 1000. 1 hari 1000. Itu malaikat. Padahal dari YouTube-nya sendiri bilang kalau ada orang yang subscribe-nya 1 minggu nambah 1000 itu hacker. Channel saya dihacker sama malaikat. 1 hari nambah 1000 subscriber. Siapa yang subscriber saya di sini? Yang belum tolong subscribe. Jangan lupa like, komen dan share. Debbie Basir TV. Saya melihat di masa pandemi apa yang tadinya buram Tuhan mulai bekerja. Di masa pandemi ini saya melihat Tuhan menggenapi. Bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Pulau-pulau menanti pengajaranmu. Sekarang saya tolakin jadwal banyak sekali. Karena benar-benar memang full ya. Di tengah masa pandemi bulan September saya berangkat ke Amerika. Pelayanan saya khotbah di New York, saya di Philadelphia, di Colorado. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Jadi saya cuma bulan Agustus itu ada jemaat mesbah doa. Saya bukan gereja yang undang, jemaat mesbah doa. Bu, bisa berangkat ke Amerika kapan? Bulan September. Ini bulan Agustus loh Bu, Pak. Bulan September saya ini nggak punya visa. Saya bikin visa ditolak terus karena nama saya Basir, dipikir ada hubungan sama Abu Bakar. Bener saudara, jadi saya udahlah ya, udah mati uang di situ, antri pagi-pagi di kedutaan ditolak terus, malas saya. Saya bilang sama suami saya, nggak kepengen juga saya ke Amerika. Makanya waktu ditawari, Bu bisa nggak bulan September datang ke Amerika, saya bilang kan saya sih sudah tidak berharap. Tapi saya jawab dia gini, kalau Tuhan berkehendak pasti berangkat. Tapi kalau tidak ya enggak. Saya tanya sepupu saya yang biasanya ngurus visa di kedutaan. Urus visa sekarang September bisa keluar, mimpi lu ini Agustus. Mau ngurus bulan September keluar, saya aja udah antri dari Januari. Itu dipanggilnya nanti November wawancara. Di kedutaan itu numpuk visa karena kan pandemi. Berarti kalau saya daftar bulan Agustus ya sekitar Desember Januari lah kamu. Baru interview, belum pasti lagi gol, dilihat Basir lagi dicoret. Jadi saya bilang ya sudahlah, berarti tidak mungkin. Suami saya bilang gini, "Say, Amerika loh." Dia yang menggebu-gebu. Saya bilang, "Enggak mungkin, Say. Visa itu udah enggak mungkin keluar." "Ya enggak apa-apa, saya tak coba aja daftar online." Ya udah coba aja. Bener, keluar dari kedutaan Amerika, ting, dipanggilnya Desember akhir. Silakan datang untuk interview. Interview belum pasti bisa gol. Tiba-tiba saudara saya diingetin Roh Kudus, dulu pernah ada jemaat mesbah doa. Dia orang yang agak berpengaruh. Bu, ibu kalau mau urus visa, ibu kasih saya nomor registrasinya. Ibu daftar online aja, kasih saya. Nanti saya bantu ibu kalau mau pelayanan. Oh saya ingat saudara, saya WA dia. Bapak ibu shalom, iya bugem ya.
Saya mau urus visa ke Amerika, mau pelayanan. Berangkat kapan? Bugem berangkat September. Ini Agustus. Sudah daftar online, sudah dapat panggilan dari kedutaan kapan? Desember akhir. Berangkatnya kapan? September. Nggak mungkin kan Pak? Mungkin. Mana nomor registrasinya? Tiba-tiba dia kirim foto saudara. Nih saya urus visanya ibu. Tiba-tiba keluar Agustus visa saya goal. Mau kaya mau miskin, jam 5 pagi ngantri di pinggir jalan. Gak peduli saudara mau orang kaya punya duit berapa M. Ngantri di pinggir trotoar. Dilewati Transjakarta, karena kalau nggak bisa, nggak ada saudara. Tapi Tuhan itu ajaib. Agustus saya, Bu, dia bilang ibu pasti berangkat. Agustus visa ibu keluar. Saya langsung kabari, Pak udah Pak dapat visa, puji Tuhan katanya. Tiket ini ya Bu saya kirim ya, bisnis kelas Qatar. Satu orang 50 juta, perginya toh, pulang 100 juta satu orang, berdua berapa saudara? Itu yang naik itu kan Hotman Paris sama Raffi Ahmad, youtuber, ternyata saya juga youtuber. Yang bingung saya bilang suami saya lihat di YouTube dulu itu reviewnya kita nggak tahu tombol-tombol mana yang mau dipencet ini. Kunta salah pencet, kunta buka pintu darurat habis. Jadi saya belajar dulu saudara, orang kampung tuh, ya belajar dulu. Caranya ini, pencetannya ini. Saya disambut saudara di Amerika. Udah kayak sambut apa pakai karangan bunga. Saya tuh gini, aduh kita ini jadi kayak bener-bener orang kampung. Di New York pesawat mendarat, udah ada bunga saudara, ditunggu sama mobil. Mobilnya harganya 8 M. Bukan ember loh, bener-bener M. Saya naik, saya bilang Pak Bu kayaknya gak perlu kayak gini juga nyambut kita. Terus dia bilang ibu itu hamba Tuhan kelas internasional. Dalam hati saya pret. Karena saya tidak merasa. Orang kita syuting cuma di ukuran 3x3, nggak ada sapa-sapa. Di depan saya cuma kamera. Ternyata benar-benar Tuhan menggenapi. Saya nggak lihat orang kan, kalau begini kan saya lihat banyak orang ini. Ternyata Mesbah Doa saya yang nonton kan 70.000. Tapi kan saya cuma di depan kamera. Jadi saya tidak lihat itu orang-orang kan. Tapi ternyata dampaknya itu loh saudara. Di Amerika saya waktu udah mau balik ditanya, Bu, ibu mau ke Niagara nggak? Lihat air terjun. Salah satu keajaiban dunia, mau. Oke saya cari tiket pesawat. Cari, tidak ada tiket, harus pulang. Harus nginep karena kita udah mau balik. Bu, nggak ada Bu, ibu harus nginep. Kan ibu harus balik besok. Oh ya udah nanti aja next saya balik sini lagi. Tahu-tahu sore, Bu, besok siap dijemput sopir, kita ke bandara jam 7 pagi. Katanya nggak ada tiket, saya booking private jet khusus buat ibu. Saya pikir cuma Syahrini loh yang bisa naik private jet loh. Saya bilang sudah, saya nggak bisa tidur malam-malam itu. Saya WA istrinya, Bu bisa dibatalin nggak Bu? Itu kan ratusan juta booking pesawat itu. Batalin Bu please, sayang banget duitnya. Nggak apa-apa Bu Debbie, ibu nikmati aja, ibu nggak usah mikir duitnya. Memang dasar ya orang kalau paradigmanya belum berubah ya. Saya mikir ratusan juta itu kalau buat beli kerupuk beli pisang goreng, banyak itu. Ibu nggak usah mikir, ibu berangkat aja. Jadi kita tuh cuma datang foto-foto makan, pulang lagi. Sejenak menikmati. Jadi sultan kan. Tapi tidak boleh sombong. Saya melihat apa yang Tuhan buat saudara. Saya khotbah tuh ya, orang terbang 6 jam dari negara-negara bagian. Mereka minta, Bu, ibu please ke Kanada, ibu please ke sini. Nggak bisa, jadwal saya sudah full di sini. Setiap hari itu udah ada jadwal saudara. Yang mau ketemu jemaat Mesbah Doa. Tuh saya mau ngajak Bu Debbie makan, saya mau sambil konseling. Jadi itu setiap hari padat. Saya bulan Februari ini diundang ke LA, 100 gereja.
Ibu, kami pengen ibu datang ke LA untuk memberkati. Ada 100 gereja di sini yang rindu. Saya bilang 100 gereja. Tiap hari Minggu saya khotbah. Berarti saya berapa tahun di sana ya? Dia bilang, ibu nanti kami akan satukan. Di negara bagian mana kalau ada 20 gereja berdekatan, kita akan bikin KKR di sana. Saya melihat Tuhan menggenapi, bangsa-bangsa menanti pengajaran. Saudara, apa yang nggak ada yang nggak mungkin, bagi Tuhan itu semua mungkin. Karena itu saya mau bilang hari ini, jangan pernah menyerah saudara. Jangan, kita bacalah satu ayat ya. Nanti saya dibilang nih pendeta khotbah kok nggak baca ayat loh. Kita baca satu ayat saja. Saya pengen kita lihat saudara ya, bagaimana ketika Tuhan itu memberkati. Ya, tetapi proses demi proses itu harus kita jalani supaya kita ini berakar. Sebenarnya banyak ayat yang sudah saya siapkan, tapi satu ayat saja untuk melengkapi dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Ini tadi penjabarannya harusnya masuk di tengah ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, untuk proses berakar di dalam Kristus itu tidak 1-2 hari. Yusuf 13 tahun menjalani. Daud ketika dia sudah diurapi sebagai raja, bukan berarti besok dia langsung duduk di kursi kerajaannya, enggak. Dia diproses sampai harus pura-pura gila mau dibunuh. Jadi kalau hari ini saudara belum mengalami proses yang berat, saya doakan supaya saudara diproses. Bilang amin dong. Jangan cuma diberkati, amin. Diproses, bilang proses aku Tuhan, supaya aku berakar di dalam Engkau. Ayo kita rubah cara pandang kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya waktu kita nih rela untuk diproses oleh Tuhan. Tapi jangan takut saudara, Dia Tuhan yang sanggup menggenapi firman-Nya ketika kita berespon dengan benar. Ayo kita bangkit berdiri bersama.